3, 2, 1, tutup pintunya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Di sini di Depen Podcast. Di sini kita sudah melaksanakan yang kedua kalinya dan sekarang kita kedatangan kawan-kawan kita. Mungkin bisa disapa dulu. Halo. Mungkin bagi anak-anak elektro dan arsitektur mungkin tidak asing lagi ya bagi mungkin wajahnya. Mungkin kita sebelum itu masuk pembahasan nih Bang, mungkin kita perkenalan dulu nih. Mungkin bisa dari Marius dulu. Baik, perkenalkan nama saya Rios Aman Akbar, biasa dipanggil Rios. Nah, saya dari jurusan Teknik Elektro, prodi S1. Oke, baik. Marius ya. Asalnya dari mana nih? Saya berasal dari Duri. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan dari Panji. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku M. Panjal Fajri. Teman-teman bisa panggil aku Panji, berasal dari jurusan arsitektur angkatan 2018. Kalau asal kota aku dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Oh, India. Iya, ini. Oke. Mungkin untuk kesibukannya sekarang ini lagi ngapain aja sih? Dari Marius dulu. Kalau dari himpunan elektro mungkin kesibukannya sedang persiapan POME. Nah, POME itu pekan olahraga elektroinformatika. Nah, itu akan dilaksanakan di akhir bulan. Nah, itu sedang marak-maraknya persiapan pekan olahraga. Mungkin itu sih dari Himatro. Oh, berarti kalau untuk di himpunan sendiri lagi sibuk POMA ya? Ya. Mungkin untuk pribadi lah sebagai seorang mahasiswa itu lagi ngapain aja sih sekarang? Mungkin saya kalau kesibukan pribadi itu mungkin karena saya sudah selesai magang. Nah, mungkin saya sedang proses revisian laporan KP. Nah, mungkin itulah kesibukannya di sekarang ini. Oke. Udah masuk semester Semester 7 ya? Mungkin untuk giliran Panji. Baik, kalau bicara mengenai kesibukan pribadi, tentunya sama ya, sebagai mahasiswa semester 7, mahasiswa yang sudah bilang cukup tua di kampus. Kesibukannya tentu kuliah ya, dan juga persiapan untuk tugas akhir kayak gitu. Kalau untuk di HIMA sendiri ya, dari HMA Himpunan Mahasiswa Arsitektur itu sedang mempersiapkan ada 2 agenda acara dalam waktu dekat, yaitu Sembara Desain Kaos itu untuk mahasiswa arsi terkhususnya. Kemudian ada seminar KWU dari Digital Marketing. Itu bulannya kapan tuh? Itu dalam waktu dekat di 20 tanggal September, tanggal 25. Oh, 25 ya. Baik, mungkin itulah dari gambaran dari masing-masing rekan-rekan kita, Bupati dari Matro, kemudian dari Bupati MA tentang kesibukan dari masing-masing HIMA dan pribadi sendiri. Nah, mungkin selanjutnya mungkin kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini tentang bagaimana proyek yang sudah dijalankan dari Himatro sendiri dan juga HMA, dan juga jika ada kendala mungkin bisa disampaikan, serta jika ada aspirasi mau disampaikan ke kami mungkin bisa disampaikan juga. Mungkin mulai dari Himatro. Himatro itu udah berjalan, itu prokerjanya di awal mungkin kami melaksanakan musyawarah wilayah. Nah, musyawarah wilayah ini itu ada dua provinsi, itu Riau dan Kepri. Nah, jadi seluruh teknik elektro yang ada di Riau dan Kepri, nah itu dilaksanakan di Pekanbaru. Nah, kebetulan di tuan rumahnya kami. Nah, itu di awal pengurusan kami melaksanakannya. Nah, setelah itu ada Prokja LKMO. Nah, LKMO ini sama dengan LK1, mungkin teman-teman udah tahu kan apa itu LK1. Nah, itu mungkin kendala di sana yaitu tentang acara online atau offline-nya. Nah, mungkin dari Himatro udah mendapatkan cara untuk melaksanakan LK1 itu dengan hybrid. Jadi ada online, ada offline. Nah, mungkin itu saja mungkin kendala dari LKMO. Jadi selanjutnya itu ada kami melaksanakan acaranya itu Milad Himatro. Nah, itu kebetulan di bulan puasa. Nah, di bulan puasa kami melaksanakan milad. Nah, itu yang acara yang dilakukan itu mungkin
ada perlombaan orasi, ada perlombaan e-sport seperti Mobile Legends, PUBG. Nah, terus juga ada lomba karya tulis ilmiah. Nah, itu mungkin dilaksanakan di Milad kemarin. Nah, itu di akhir Milad itu kami melaksanakan acara silaturahmi dengan sesama mahasiswa elektro. Nah, di situ kami melaksanakan buka bersama. Nah, setelah itu kami melaksanakan lagi itu ada bakti sosial. Nah, itu juga buka bersama dengan anak-anak di panti tersebut. Nah, terus selanjutnya itu kami ada melaksanakan acara galang dana juga itu waktu di salah satu kota di mana ya? Di daerah Pekanbaru. Bukan di luar. Jadi itu kami menggalang dana juga. Mungkin yang saya lihat galang dana itu mungkin di teknik pun ada beberapa juga menggalang dana sama dengan untuk tujuan yang sama. Nah, itu mungkin dari elektro mendapat lebih lah dari yang lain itu, mungkin lebih tinggi dari himpunan elektro. Nah, mungkin saya memberi A+ lah untuk Himatro udah mendapatkan lebih gitu. Jadi selanjutnya itu ada Prokja Rakerwil. Nah, Rakerwil itu kami sebagai anggota, tapi cuman sudah terlaksanakan itu dikirim ke delegasinya di Pekanbaru juga. Jadi itu saja mungkin dari Himatro. Mungkin ada beberapa lagi, mungkin terlalu banyak. Saking banyaknya susah disebutkan satu ya. Oke, mungkin dari Himatro mungkin sudah cukup. Mungkin kita lanjutkan ke HMA. Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk dari HMA sendiri membahas mengenai program kerja yang telah terlaksana, mungkin kurang lebih juga cukup banyak ya. Cuman kalau untuk eksternal itu dari HMA sendiri belum cukup luas lah jangkauan kami, karena juga itu ada acara di Hima Arsitek seluruh Indonesia, itu namanya TKIMAI, yang tahun ini dilaksanakan. Cuman kami juga belum bisa gabung kayak gitu, terkendala dana lah pastinya, dan juga masa pandemi ini gitu. Jadi kami dari jurusan juga mungkin ada halangan lah untuk mengizinkan kami ke sana. Terus kalau untuk eksternal juga kami ada salah satu prokja namanya itu Kerabat Arsi. Nah, jadi Kerabat Arsi ini itu sama seperti kunjungan-kunjungan kelembagaan ya seperti biasa kita lakukan. Namun ini sesama jurusan Arsi di Univ seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kami telah melaksanakan kunjungan itu ke Universitas Syah Kuala Aceh untuk Kerabat Arsi, dan juga kemungkinan di minggu depan itu kami ke Universitas Komputer Unikom. Itu untuk secara eksternal. Nah, kalau untuk di internal sendiri mungkin lumayan juga ya untuk kegiatan yang sudah terlaksana seperti TO1 sama kayak elektro itu LPMO, kalau di kami namanya LDOM, Latihan Dasar Organisasi Mahasiswa. Terus juga di bulan Ramadan kami juga telah melaksanakan iftar on the road atau buka bagi-bagi takjil lah tepatnya. Kemudian juga pelatihan software untuk mahasiswa. Kemudian juga yang terakhir itu ada juga galang dana untuk panti asuhan. Juga yang akan datang seperti yang pertama tadi saya bahas, mungkin mengenai seminar KWU dan sayembara desain kaos. Nah, mungkin kalau dari ARSI secara keseluruhan itulah gambaran umum. Kalau untuk dari kaderisasi kami juga udah melaksanakan namanya Barak 2021. Nah, itu salah satu alur kader untuk mahasiswa baru di arsitektur. Kemudian kalau membahas kendala dari mahasiswa arsitektur, terutama dari himanya, ya kendala kami paling utama itu masalah dana, Pak. Biasalah kalau kita di hima itu masalah dana hal yang biasa. Cuman ya itulah di HMA sendiri bisa kami bilang masalah dana ini cukup vital gitu. Udah beberapa tahun kami terkendala akan dana ini kayak gitu. Mungkin itulah yang bisa saya ceritakan mengenai HMA gitu. Baik, terima kasih Pak. Tadi kan sudah kita dengar sama-sama nih, baik dari program kerja dari HMA dan Himatro cukup banyak ya, dan cukup bagus juga untuk progresnya. Nah, namun sama-sama kita ketahui ini, baik dari kami juga kita sama-sama menghadapi di
kepengurusan kita di masa pandemi itu. Nah, mungkin tantangan terbesar dari kawan-kawan hadapi ketika menjalankan suatu prokerja itu apa kira-kira? Mungkin dari Himatro itu tantangan besarnya perizinan mungkin ya. Mungkin semua teman yang ada di himpunan mungkin masalah perizinan lah. Cuman ya itu kembali lagi kepada himanya masing-masing bagaimana caranya mencari solusi lah untuk melobi petinggi-petinggi yang ada di fakultas kita. Nah, jadi bagaimana caranya kita berani bertanggung jawab, mungkin itu sih kalau dari masalah terbesarnya. Baik, mungkin bisa dari Sama ya, mungkin untuk kendala di masa pandemi tentunya kita juga udah banyak belajar ya dari tahun pertama terjadi pandemi, sehingga di masa yang sekarang kita udah new normal lah, udah memutar otak untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Tapi tentunya dari kampus itu secara keseluruhan juga bukan hanya di teknik, juga masalah perizinan menjadi hal yang paling besar lah untuk kita mengadakan acara. Betul yang seperti kata Kandarius tadi, bahwa yaitu bagaimana kita mencari solusinya aja lagi untuk melakukan kegiatan. Kalau kita betul-betul mengikuti kampus, maksudnya dengan perizinan yang ada benar-benar kayak gitu, ya hima-hima juga mungkin tidak berjalan dan seluruh kelembagaan juga mungkin akan berjalan dengan lamban kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita mencari solusi dan berani bertanggung jawab lah sesama kelembagaan, mungkin seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk permasalahan dari hima mungkin kita cukupkan, dan semoga untuk hima-hima yang lain mungkin menjadi contoh juga dari Himatro dan HMA, walaupun di masa pandemi ini tetap menjalankan prokerja dan walaupun ada tantangan yang menerpa gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita membahas tentang pergerakan di Fakultas Teknik sendiri begitu. Mungkin dari kawan-kawan jika ada yang misalnya ada yang bermasalah ataupun ada yang aspirasi yang diungkapkan terhadap pergerakan di teknik sendiri, mungkin bisa disampaikan gitu. Mungkin dari Himatro menurut saya pergerakan dari teknik itu udah lumayan cukup memuaskan lah. Itu mungkin terjawab dari adanya salah satu mahasiswa baru kami itu ada terkendalanya tentang UKT. Bagaimana cara pembayarannya, bagaimana dia udah telat, bagaimana cara ngurusnya. Jadi itu udah terbantu dengan advokasinya di BEM. Mungkin pergerakan dari advokasi teknik pun udah lumayan memuaskan lah. Nah, jadi mungkin pergerakan selanjutnya itu saya memberi apres juga karena udah mempersiapkan audiensi. Nah, jadi sebelum audiensi udah melaksanakan kajian-kajian sebelumnya kemarin nih. Nah, jadi menurut saya pergerakan di teknik itu udah cukup memuaskan. Mungkin itu dari Himatro. Sebelum kita lanjutkan dulu, ya mungkin bisa dicoba dulu, dicicip dulu makanannya jika mungkin ya biar enak gitu kan. Dan teman-teman, Iya. Ini deh. Oke, baik. Sudah dimakan, mungkin sudah bisa dilanjutkan. oke, maaf, jadi kita makan dulu sebentar ya, Mas. Iya, biar Break makan dulu. Ah, Mungkin membahas mengenai pergerakan di teknik ya. Tentu yang sedang berjalan itu dari advokasi dari teknik juga, itu ada salah satu nama kegiatan MOP teknik. Menurut saya itu juga menjadi terobosan yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ya, Pak. Agar tetap menjaga lah advokasi di teknik itu tetap berjalan gitu. Walaupun di masa yang sekarang ini, di masa pandemi ini, tapi saya lihat dari beberapa pergerakan teknik itu masih dipantau gitu. Jadi bisa dibilang aktif lah Pak, kayak gitu untuk pergerakan-pergerakan yang ada di teknik, terutama mengenai advokasi kayak gitu.
Mungkin untuk terakhir, mungkin harapan dari Bapak Rios dan Bapak Panji ke depannya untuk teknik bagaimana gitu? Mungkin bisa dari Panji dulu. Baik, mungkin kalau untuk harapan teknik ya, secara besar dan secara fakultas, ya harapan kami semoga teknik itu seperti makin terdepan lah kayak gitu. Entah itu terdepan secara nama ataupun juga terdepan untuk menaungi mahasiswa-mahasiswanya, entah itu dari infrastruktur ataupun sarana prasarana kayak gitu dari mahasiswa. Mungkin dari saya itu saja. Ya mungkin dengan teknik tetap terdepan tuh Teknik tetap memang terdepan. diwujudkan gitu ya. Memang diwujudkan. Siap. Mungkin dari Rios. Mungkin dari saya pribadi lah, mungkin untuk harapannya itu tentang proja-proja yang dilaksanakan di secara bersama lah, itu mungkin ditampung oleh BEM mungkin projanya. Nah itu mungkin projanya itu salah satunya bisa menaikkan nama teknik. Kalau bisa menaikkan nama teknik, kalau tidak nama menteri ya kan. Ya. Jadi kita mahasiswa teknik ya, masa tidak ada pergerakan yang proja yang membantu orang gitu, membantu mahasiswanya sendiri, seperti itulah. Jadi mungkin harapan saya mudah-mudahan proja-proja selanjutnya itu bisa bermanfaat bagi luar lah juga. Mungkin itulah dari saya sendiri. Baik, mungkin itu tadi sebagai sekaligus penutup dari acara podcast kita kali ini. Dan sebelum itu terima kasih saya ucapkan dari perwakilan DPM pada saudara Rios dan Panji atas menerima kunjungan dari kami dan sambutan untuk menghadiri podcast. Mungkin sekaligus itu sebagai tutup dari DPM kali ini, DPM Podcast. Mungkin saya dari perwakilan DPM mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, tutup pintunya.